Kata siapa kuliah di luar? Kata siapa kuliah di luar negeri enak? Di video kali ini gue bakal merayakan 100 subscriber. Yes, 100 subscriber. Enggak, gue bercanda. Video ini gue sampaikan ke kalian. Ini berdasarkan keadaan gue sekarang. Gue di Belanda. Gue nggak mewakilkan orang-orang yang kuliah di Belanda. Dan bukan juga pengalaman dan bukan juga opini, susah banget sih. Dan juga bukan opini anak-anak yang kuliah di luar negeri, di negara-negara lain. Jadi beda-beda. Nah, ini cuma opini gue buat kalian, saran gue buat kalian. Adik-adikku tercinta yang baru saja lulus SMA dan bingung mau kuliah kemana. Dan mungkin beberapa dari kalian semua pengen kuliah di luar negeri. Sebelum lu pada kesini, jadi gue mau ngasih tahu di video ini apa sih nggak enaknya kuliah di luar negeri. Jangan tahu enaknya doang, ya. Yang pertama, semuanya mahal. Gue di sini pusing. Lu tahu pusing? Gue di sini pusing. Kenapa gue pusing? Karena semuanya mahal. Apa yang mahal? Kontrakan, makanan, sekolah, transportasi, apalagi nih, toilet umum, apalagi ya, ya pokoknya mahal semuanya. Bahan makanan juga tuh, bahan makanan. Jadi kalian harus benar-benar pikirin apakah perlu banget gitu kuliah di luar negeri. Siapa tahu nggak perlu kan? Siapa tahu kalian bisa masuk universitas top di Indonesia, mending di sana. Gue kalau bisa di sana, gue juga di sana. Nggak di sini gue. Contoh, gue mau masak ayam kecap. Ayam kecap butuh apa? Butuh ayam, butuh merica, butuh lada, butuh bawang bombay, butuh kecap, butuh saus tomat, butuh saus-saus lainnya. Setelah gue pergi ke supermarket dan ngecek harga-harga bahan makanan itu, gue nggak jadi masak ayam kecap. Kenapa? Mahal bahan. Lu tahu kecap Bango tuh yang sebotol, yang kayak tukang nasi goreng depan komplek lu, itu di sini 60.000. Gak masuk akal. Ujung-ujungnya gue masak ayam ditumis pakai garam. Mungkin kedengarannya emang menyeramkan. Tenang. Ini kisah nyata, teman-teman. Ini kisah nyata. Yang kedua, buat lu semua para anak tiri asisten rumah tangga yang biasanya di rumah Mbak, sebelum lu beranjak dari Indonesia ke luar negeri, pastiin lu mandiri. Nggak ada Mbak di sini. Lu teriak Mbak di sini, rambut lu dari hitam jadi pirang, nggak bakal nyaut tuh si Mbak. Apa aja sih yang harus dilakuin sendiri? Paling tidur sendiri. Iya kalau lu semuanya beli. Kalau lu makan beli. Kalau lu baju nggak dicuci, pakai buang. Lo harus pintar-pintar bagi waktu. Yang kedua, lo harus masak sendiri. Yang ketiga, lo harus nyuci sendiri. Masak sendiri, nyuci sendiri. Tuh udah kayak lagu. Kalau buat gue, yang keempat, gue bikin video sendiri. Itu nggak penting ya? Jayus. Yang ketiga, lo harus pintar berbaur sama lingkungan sekitar. Tenang. Yang ketiga, lu harus pintar berbaur sama lingkungan sekitar lu. Kenapa lu harus pintar-pintar berbaur? Karena pertama, lu itu manusia, lu makhluk sosial. Lu harus berbicara dan gak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, ya. Nah, akibat dari lu sebagai makhluk sosial, lu pasti suatu saat bakal butuh bantuan orang lain, ya kan? Entah buat ngerjain PR. Dalam hidup gue bakal butuh seseorang, misalnya dulu tuh buat gantiin ban sepeda gue bakal butuh seseorang buat ngajarin gue bakal butuh seseorang buat nanya ini nanya itu. Sama seperti lu, nantinya lu bakal butuh orang ini. Jadi lu harus pintar berbaur dengan orang lokal, internasional, atau orang Indo yang ada di negara tujuan lo. Yang keempat, rindu yang tak tertahankan. Nanti kalian pas berangkat ke luar negeri itu bakal dianterin sama pacar, keluarga, teman, urutannya keluarga, teman, dan pacar. Ini kalian bakal rindu nih. Yang keempat nih, kalian bakal rindu sama orang-orang ini. Jadi mumpung kalian masih di sana, manfaatkanlah waktu sama mereka ini. Karena di sini kalian masuk ke dunia baru. Tiap hari kalian gak bisa ngelihat wajah-wajah ramah orang Indonesia. Boom. Gak cuma makhluk hidup yang bakal lu pada kangenin, karena
Di sini nggak ada warteg, nggak ada warkop, nggak ada rumah makan Padang, nggak ada mie Aceh, nggak ada mie Jawa, nggak ada nasi uduk, nggak ada nasi kuning. Nggak ada. Ada sih sebenarnya, cuma lo harus beli dan itu mahal. Balik lagi ke poin pertama. Karena mahal, lu bakal kangen. Balik lagi ke poin keempat. Ini semuanya nih, kalau diikutin nih, dia beruntun nih kayak sisir gua. Mereka tuh kayak ya lu tahu kan maksudnya, kayak berhubungan gitu loh. Mereka tahu sama lain tuh saling membutuhkan atau nggak nyambung. Nggak ada ojek, nggak ada bajai, naik taksi mahal, lu jalan kaki atau naik sepeda, oke? Dan yang pasti kalian harus bisa bahasa selain bahasa Indonesia. Bahasa selain bahasa yang ada di Indonesia. Kayak kalau cuma bisa selain bahasa Indonesia, bisa aja kan itu bahasa Jawa, bisa aja bahasa Sunda. Jadi minimal kalian harus bisa bahasa Inggris. Kalau kayak gue di Belanda dan gue nggak bisa bahasa Belanda, gak masalah. Karena kelas gue pakai bahasa Inggris. Ya udah, pokoknya harus bisa bahasa selain bahasa Indonesia yang pastinya. Dan cukup sampai di sini untuk video pertama Kevinian gue. Buat kalian yang belum tahu, Kevinian ini gue pakai untuk membahas apapun yang gue mau. Tapi tentu saja kalian bisa request dengan tulis di kolom komen. Jangan lupa like kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian jika ini emang bakal berguna untuk teman kalian, siapa tahu yang ada yang mau keluar negeri ya kan. Jangan lupa follow Instagram gue di @kevinprabowo. ASFM gue, tanya gue apapun suka-suka kalian, karena sejauh ini nggak ada yang nanya gue. @kevinprabowo. Dan Snapchat gue kalau kalian mau lihat kehidupan gue sehari-hari secara langsung, kayak gue masak, gue jalan-jalan sama teman gue ngapain kayak gitu, pokoknya kehidupan gue sehari-hari tanpa harus nungguin gue update di YouTube. Follow Snapchat gue di Kevin Prabowo. Sampai jumpa teman-temanku. Salam anak rantau.